Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Murtini Official akan mempresentasikan tentang fenomena alam. Apa sih fenomena alam? Fenomena alam adalah suatu peristiwa yang terjadi pada alam sekitar kita. Oke, kalau gitu kita bahas satu persatu ya. Pengertian fenomena alam dan gejala alam. Fenomena alam merupakan peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian tidak diciptakan oleh manusia. Gejala alam adalah gejala yang terjadi di alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Gejala alam merupakan peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam. Jadi, fenomena alam itu terjadi secara alami, sedangkan gejala alam itu disebabkan oleh aktivitas alam. Oke, lanjut. Rotasi bumi. Rotasi bumi atau gerakan rotasi bumi adalah gerakan bumi mengitari porosnya. Gerakan ini mengakibatkan peredaran semu harian bentuk bintang, perubahan waktu di berbagai tempat, perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi, pembelokan arah angin, pergantian angin antara siang dan malam, pembelokan arus laut, dan masih banyak lagi. Sedangkan revolusi bumi adalah gerakan bumi pada orbitnya yang mengelilingi matahari. Peristiwa yang dapat membuktikan gerakan revolusi bumi paralaks bintang, pergantian musim, gerak semu tahunan matahari pada ekliptika, dan rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Kemudian cuaca dibagi menjadi beberapa, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca panas, cuaca dingin, cuaca berangin, dan cuaca hujan. Kemudian untuk selanjutnya iklim dibagi menjadi 3, yaitu iklim musim, iklim panas, dan iklim laut. Next, musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Pembagian musim iklim subtropis itu ada 4, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Sedangkan untuk iklim di tropis itu dibagi menjadi 2, yaitu kemarau dan musim penghujan. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan adalah bulan berevolusi mengelilingi bumi pada saat tertentu. Akibatnya bulan menjadi gelap dan sinar matahari tidak sampai ke bumi karena terhalang terhalang oleh bumi. Sedangkan gerhana matahari adalah bulan dan bumi melakukan gerakan rotasi dan revolusi. Akibatnya posisi bulan dan bumi terhadap matahari berubah-ubah. Kemudian gerhana bulan. Proses terjadinya gerhana bulan seperti di skema. Jadi cahaya matahari menuju ke bulan terhalangi oleh bumi. Di sini itu di ini lingkaran sebelah lingkaran luar bumi atau orbit bulan. Nah, orbit bulan itu kan ada bagian sebentar. Ada beberapa bagian ya. Ini bagian yang gelap itu namanya umbra, dan bagian yang terang itu bernama penumbra. Jadi posisi kalau bulan
berada di penuh area penumbra, gerhana bulan mengalami gerhana bulan penumbra. Sedangkan kalau bulan berada pada wilayah umbra penuh, itu dinamakan dengan gerhana bulan total. Sedangkan jika sebagian bulan berada di wilayah umbra dan penumbra, maka gerhana yang terjadi yaitu gerhana bulan sebagian. Oke, next. Gerhana matahari. Jadi proses gerhana matahari sendiri itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Jadi kalau gerhana bulan tadi cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi, kalau gerhana matahari bulan berada di tengah. Jadi cahaya matahari yang mau ke bulan itu terhalangi oleh oleh bulan. Dalam gerhana matahari ini juga ada wilayah penumbra dan umbra. Jadi wilayah yang gelap gulita atau berada di wilayah umbra itu mengalami gerhana matahari total. Sedangkan untuk yang berada di wilayah penumbra, gerhana matahari itu disebut dengan gerhana matahari sebagian. Oke, next. Jadi itu yang garis biru putus-putus itu disebut dengan orbit bulan. Orbit bulan. Sedangkan ini kan ada bumi, ini matahari. Gerhana matahari merupakan peristiwa ketika piringan bulan menutupi sebagian atau seluruh piringan matahari. Terjadi pada fase bulan baru ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Daerah penumbra adalah bagian luar dan lebih terang dari bayangan bulan karena piringan matahari hanya tertutup sebagian. Sedangkan daerah umbra adalah bagian dalam yang tergelap bayangan bumi hasil dari tertutupnya piringan matahari secara sempurna. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada di posisi terdekat dari bumi. Dapat diamati dari daerah yang dilintasi bayangan umbra bulan. Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi ketika bumi berada di posisi terjauh dari bumi. Dapat diamati dari daerah yang dilintasi bayangan umbra bulan. Sedangkan gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis namun tidak sempurna. Piringan bulan menutupi sebagian piringan matahari dan dapat diamati dari daerah yang dilintasi bayangan penumbra. Gerhana matahari hibrida merupakan perubahan gerhana matahari cincin menjadi gerhana matahari total. Sangat jarang terjadi. Next. Tahukah kamu pasang purnama adalah terjadinya pasang naik dan pasang surut tertinggi, sedangkan pasang perbani merupakan pasang naik dan pasang surut terendah. Pasang purnama. Jadi ini pasang purnama itu bulan matahari, bulan baru, pasang bulan, bumi, pasang matahari, kemudian bulan purnama. Sedangkan pasang perbani itu matahari, bumi, bulan kuartal pertama, pasang matahari, pasang bulan,
atasnya bulan kuartal ketiga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman, biar teman kalian juga mengetahui informasi ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.